Semoga kita semua termasuk hambanya yang selalu bersyukur kepadanya, sehingga mudah-mudahan Allah tambah nikmat-nikmatnya sebagaimana firman-Nya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menjumpai salah satu hari yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin amalu as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, sampai jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amal soleh di 10 hari pada bulan Zulhijjah? Rasulullah menjawab, betul, walal jihadu fisabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah, rajulun kharaja binafsihi, seorang laki-laki dia keluar dengan jiwa raganya, wa malihi, dengan harta bendanya, falam yarji min dzalika bisyai, dan tidak kembali dari medan peperangan itu baik membawa hartanya maupun membawa jiwa dan raganya. Artinya syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik kakak, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa dari awal bulan Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah memiliki keistimewaan. Tidak ada bedanya antara hari ganjil maupun hari yang genap. Artinya kalau kita sholat di 10 hari Zulhijjah, bukan hanya kita sholat saja, bukan hanya kita mendapatkan pahala sholat saja, tapi sholat kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita menjalankan thalabul ilmi atau menuntut ilmu di 10 hari Zulhijjah, bukan hanya kita mendapatkan pahala menuntut ilmu saja, melainkan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan. Selamat bertemu kembali di kajian ngabar, ngaji bareng ya. Di malam Sabtu ya, di hari Sabtu malam Ahad ya, tanggal 31 ya, menutup bulan pada bulan Mei tahun 2025. Insya Allah kita akan membahas materi tajwid ya. Spesifiknya kita akan membahas tentang nun, sukun, dan tanwin. Baik. Apa itu nun, sukun, dan tanwin? Ya. Sejatinya nun, sukun, dan tanwin adalah satu kesatuan. Ya. Kalau nun sukun, ya tandanya huruf nun dan ada harokat sukun di atasnya, begitu ya. Ada harokat sukun di atasnya. Sedangkan tanwin adalah harokat tanwin maupun tanwin domah, tanwin fathah atau tanwin kasroh. Sejatinya ini sama. Jadi kalau kita bunyikan huruf nun sukun dan tanwin, ya
itu kita seolah-olah membunyikan nun sukun. Contohnya wa kulla syai'in. Nah, di sini nggak ada nun sukunnya, tapi bunyinya sama. Wa kulla syai'in. Seolah-olah ada nun sukunnya. Tasla naron, naron. Nah, ini tanwin, tapi bunyinya adalah nun sukun. Jadi sejatinya nun sukun dan tanwin adalah satu satu. Baik. Para ulama membagi hukum nun, sukun dan tanwin, ada yang membagi 4, ada yang membagi 5. Yakni dengan memisahkan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Baik. Apa saja hukum-hukum nun mati dan tanwin tersebut? Yang pertama adalah idhar. Nah, di sini ada idhar. Yang kedua idgham. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang membaginya idgham bila gunnah dan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa. Jadi kalau kita buka idgham bigunnah dan bila gunnah, maka jumlah totalnya ada 5 hukum. Tapi ada juga yang mengatakan 4 hukum dengan pembahasan yang lebih detail di babnya masing-masing. Baik. Yang pertama yakni idhar halqi. Ya, sejatinya nun sukun dan tanwin baca idhar. Ya, apa itu halqi? Halqi itu tenggorokan. Jadi apa itu idhar halqi? Idhar halqi melafalkan huruf hijaiyah dengan suara yang jelas tanpa didengungkan. Ya. Kenapa disebut dengan huruf halqi? Karena hurufnya keluar dari tenggorokan. Hurufnya apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, aghin, kha. Hamzun fahaun, summa ainun haun, muhmalatani summa ghainun khaun. Saya ulangi kembali, idhar artinya jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun sukun ada tanwin dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan dan tidak boleh disamarkan dan atau diganti dengan huruf mim. Halki artinya tenggorokan. Idhar halki artinya melafalkan huruf hijaiyah dengan suara yang jelas tanpa didengungkan. Hukum idhar halki berlaku ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki. Huruf halki ada 6, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Baik. Huruf yang pertama ada huruf hamzah. Saya akan bacakan contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Sekali lagi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ya, itu bacaan yang tepat. Sedangkan contoh bacaan yang kurang tepat yakni dengan mendengungkannya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Atau disamarkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Nun sukun atau tanwinnya disamarkan. Itu contoh-contoh daripada bacaan yang kurang tepat. Oke. Mungkin ada dari kakak, adik, kakak, bapak, ibu yang mau membaca contoh yang pertama idhar halqi di huruf hamzah. Ya, saya beri contoh sekali lagi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik. Silahkan. Ada yang mau mencontohkan? Iya. Boleh Bapak Ibu ya para peserta aktif di kolom komentar biar kita baca juga komen-komennya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dan kalau memang mau memberi contoh raise hand dulu. Baik, Bapak Rudi silahkan diaktifkan mikrofonnya. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam Semuanya Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Dibaca yang mana Ustaz? Yang Hamzah, yang huruf wa Hamzah. kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. 6.
tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan hamzah, ya tetap nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan satu harokat, ya tidak dua atau tiga harokat. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada lagi yang mau memberi contoh satu lagi. Terima kasih, jazakallah khair. Silakan kepada Bu Nurtin, Ustaz, raise hand. Baik, Kak Nurtin dari Bau-Bau. Barakallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang mana yang dibaca ya? Yang di hamzah, huruf hamzah. Bismillah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik, barakallahu fikum. Taib. Syukran Ustaz. Saya beri kesempatan dari setiap contoh nanti satu atau dua peserta ya. Insya Allah banyak sekali contohnya. Dan juga silahkan nanti di akhir saya ingin para peserta dapat memberikan contoh. Ya, ini kan ada contoh yang kita berikan satu contoh, mungkin ada contoh yang lainnya daripada idhar halki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Baik, selanjutnya huruf H. Saya beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha. Jadi nun sukunnya dibaca jelas. Ara'aital ladzi yanha. Ini hamzah ha. Selanjutnya huruf ain. Khalaqal insana min 'alaq. Sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi nun sukunya dibaca jelas apabila bertemu dengan huruf ain. Juga apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha dibaca jelas. Contohnya tasla naran hamiyah. Sekali lagi, tasla naran hamiyah. Baik. Yang selanjutnya huruf ghain. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sekali lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan yang huruf terakhir yakni huruf kha. Saya baca min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Baik. Oke, ini ada berapa contoh? 5 contoh. Silahkan yang ingin ikut untuk bertalaki huruf H, Ain, H, Ghin, Kha. Ya, silakan. Yang raise hand pertama kali nanti kita akan beri kesempatan. Nanti selanjutnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Baik. Diusahakan bagi yang belum mencoba agar ikut mencobanya. Dan saya harap Bapak Ibu, para peserta sekalian tidak malu ya. Karena la haya fil ilm, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Dan di antara yang tidak akan mendapatkan ilmu di antaranya al-mustahi, orang yang malu. Itu tidak akan sampai hari kiamat ya mendapatkan ilmu kalau malu-malu. Silakan. Silakan Bapak Ibu Kakak semua yang ingin mencoba ditalaki, boleh gunakan fitur raise hand. Nanti akan dibantu dikoreksi sama Ustadznya. Kak Dian mau coba? Oh, AA. Aku nama AA. Boleh? Bapak atau kakak AA boleh mau coba? Silakan. Atau Kak Fikri Abdullah mau coba? Atau santri PTNK boleh? Salah satu coba. Silakan. Boleh huruf. Ya.
silakan. Ya mulai sholat jamaah taklim Al-Quran puasa oke. Namun dia merasa kurang terus. Ya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sakit. Silakan, ada yang mau coba dari santri PTNK? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh dari Kak Fikri ya. Silakan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa insana min alaq. Baik, khalaqal insana min 'alaq. Sekali lagi. Khalaqa insana min Khalaqal, alif lamnya dibaca apa? Khalaqal insana min alaq. Taib. Boleh saya koreksi sedikit ya? Di situ ada ikhfa. Nanti kita akan bahas penjelasan tentang ikhfa. Nun bertemu dengan sin ini ikhfa, Pak. Jadi didengungkan. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi kalau ikhfa itu ada dengung, ada menyamarkannya, ya. Ikhfa nanti akan dibagi menjadi 3. Nanti kita bahas di pembahasannya. Tapi mohon diberikan dengung ya Pak ya. Diberikan suara sengau atau suara yang keluar dari rongga hidung. Khalaqal insana min 'alaq. Silakan Pak sekali lagi. Khalaqal insana min alaq. Insana min 'alaq. Baik. Sekali lagi ya Pak ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min alaq. 'Alaq. Alaq. Barakallahu fikum. Oke, silahkan. Yang mau mencoba lagi. Ada yang mau coba lagi? Silakan Bapak Ibu. Ibu Zulhijjah ya, silakan Ibu. Ya, silakan. Yang mana Ustadz? Huruf H. Huruf H, ya. Ustadz ya. Tasla naron hamiyah. Baik. Tasla naran hamiyah. Barakallah. Sekali lagi. Tasla naron hamiyah. 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 Baik. Jadi kalau ta al marbutoh diwakafkan kita dibaca dengan huruf H. Hamiyah, begitu ya. Baik. Ada lagi? Nah, ini Boleh dari Kak atau Ibu Yuni nih. Ibu, silahkan. Tadi huruf Ain sudah, huruf Hamzah sudah, huruf H sudah. Yang belum huruf H, huruf Ghain, dan huruf Kha. Ibu Yuni, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falahum ajrun ghairu mamnun. Oke. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Sekali lagi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Oke, barakallahu fikum. Huruf Hamzah sudah, Ain sudah, Ha sudah, Ghain. Yang belum huruf H sama Kha. Ibu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Tadi Ibu Yuni, sekarang Ibu Yuli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afwan ya Ustaz. Huruf H, huruf Ghain atau huruf Kha? Eh, boleh. Boleh, silakan. Bismillah. Min ayyi syai'in khalaq. Min ayyi syai'in khalaqah. Gitu ya. Sekali lagi. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Barakallahu fikum. Cukup ya? Oke. Ya, baik. Huruf H, jazakallah khair. Huruf H dan huruf Ghain yang belum. Ada lagi? Ada yang mau nyoba? Silakan Bapak Ibu yang ingin coba. Oh, Kak Fananda. Silakan. Kak Fananda silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang goin ya Ustaz. Silahkan Ibu. Falahum ajrun ghairu. Suaranya kurang terdengar, boleh diulangi sekali lagi? Ya, boleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Baik ya. Sekarang huruf H. Ara'aital ladzi yanha. Sekarang huruf H. Ara'aital ladzi yanha. Baik, barakallahu fikum. Oh, ini RTQ Taslim. Silahkan. Santriku. Mau coba huruf apa, Nak? Siapa namanya? Suaranya kurang jelas. Boleh lebih dekat lagi? Oke, silahkan dibaca. Mau baca huruf apa? Contoh dari huruf apa? Dari H. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasla naron hamiyah. Oke, tasla. Huruf sodnya ditebalkan ya, Nak. Tasla naron hamiyah. Sekali lagi. Tasla naron hamiyah. Hamiyah. Tasla naron hamiyah. Baik, barakallahu fikum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti siap-siap ya, jangan malu-malu. Yang sudah nyoba nggak apa-apa, silakan. Ya. Baik. Nah, kita bertemu dengan hukum idhar wajib. Ya, tadi kita menemukan idhar ya, sekarang idhar wajib. Sama-sama dibaca jelas. Namun hurufnya bukan dari huruf halqi yang 6. Malah hurufnya adalah huruf yang ada di huruf idgham, yakni huruf ya dan huruf wawu. Ya. Kenapa harus dibaca dengan jelas? Karena huruf ini ya bertemu dengan huruf nun dan tanwin dalam satu kalimat. Jadi bukan dibaca siwa nun atau bal tu'sirunal hayatad dunya. Itu contoh bacaan yang salah. Jadi harus dijelaskan nunnya ya, walaupun bertemu dengan huruf wawu maupun huruf ya. Ya, jelas ya. Jadi sinwanu wa ghairu sinwan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Nunnya dibaca jelas. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Jadi nunnya dibaca jelas begitu. Ini hukumnya adalah apa? Idhar wajib. Ya, silakan ada yang mau mencoba untuk bertalaki. Boleh Bapak Langsung. Ibu. Kak Nurtin. Boleh, Kak Nurtin dari Bau-Bau.
Dua-duanya silahkan dibaca. Baik, Ustaz. Bismillah. Dengan basmalah, Ustaz, atau langsung saja? Ya, silahkan dengan ta'awudz, basmalah, langsung dan baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun dengan nun sukun bertemu waw. Ya, waw. Sinwanun wa ghairu sinwanin. Nun sukun bertemu ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Baik, Masya Allah. Jazakillah khairan. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Ya, jazakillah khair. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi yang mau mencoba? Oke, Ibu Tuti, SBY. Silahkan. Dari Surabaya ya? Ya, Ustaz. Masya Allah. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sinwanu wa ghairu sinwan. Oke, boleh saya koreksi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi him diusahakan bukan huruf yang lain ya. Tadi terdengar huruf kha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Saya coba ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Sin, stop. Sinwanu wa ghairu sinwan. Barakallahu fikum. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Oke, nunnya satu harokat ya, tidak dua atau tiga ya. Nanti kita akan ketemu nunnya atau gunahnya nanti akan dibaca 2 sampai 3 harokat. Jazakillah khairan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita akan latihan kembali. Hukum yang kedua, bagian kedua adalah idgham. Idgham sendiri memiliki arti memasukkan atau tasydidkan atau meleburkan. Ya. Memasukkan, mentasydidkan atau meleburkan. Apa yang dilebur? Nun sukun dan tanwin dengan huruf gunnah ya. Huruf idgham, mohon maaf. Baik. Sedangkan menurut istilah, idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Dan sedangkan idgham dibagi menjadi 2. Idgham dengan gunnah, idgham dengan tanpa gunnah. Gunnah itu apa sih? Gunnah itu adalah ya huruf yang dilantunkan dari atau yang keluar dari rongga hidung atau bahasa kitanya dengung atau sengau ya, suara hidung begitu. Baik. Huruf yang digunakan ya, idgham yang digunakan ada 4 huruf. Hurufnya adalah ya, nun, mim dan wawu. Baik. Nah, tadi membahas apabila ya nun sukun atau tanwin bertemu huruf tersebut dalam satu kalimat, maka tidak dibaca idgham melainkan idhar wajib. Contohnya dunya sin
wa nun. Gitu. Baik. Berikut contoh-contoh dari idgham bi gunnah. Berapa harokat gunnahnya Ustadz? 2 atau sampai 3 harokat. Huruf yang pertama adalah huruf ya. Ya, contohnya pada ayat wujuhun yawma idzin na'imah. Saya ulangi sekali lagi. Wujuhun yawma idzin na'imah. Jadi disamarkan antara nun dengan huruf ya atau ditasydidkan. Tidak dibaca wujuhun yawma idzin na'imah, melainkan wujuhun yawma idzin na'imah. Ingat, ini dibaca dengan gunnah, artinya dengan mengeluarkan suara hidung. Wujuhun yawma idzin na'imah. Baik. Huruf selanjutnya adalah huruf nun. Ya. Ada dalam ayat berikut. Amilatun nasibah. Sekali lagi. Amilatun nasibah. Jadi tanwin bertemu dengan nun. Jadi langsung kita baca huruf nunnya. Ya. Tidak dipisah. Amilatun nasibah. Enggak seperti itu. Melainkan kita leburkan menjadi satu. Amilatun nasibah dengan tetap ada gunnah. Amilatun nasibah. Begitu. Huruf selanjutnya adalah huruf mim. Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, maka kita leburkan nunnya ke huruf mim. Ya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Jadi bukan dengan membaca terpisah. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, dan tetap dibaca dengan dengung karena juga memang mim dan nun adalah huruf yang memiliki sifat dengung ya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Yang terakhir adalah huruf waw. Wallahu min waraihim muhit. Sekali lagi. Wallahu min waraihim muhit. Baik. Sekarang giliran para peserta untuk mencoba ya bertalaki membaca contoh-contoh ayat yang terdapat hukum idgham bi gunnah. Fadhal. Silakan Bapak Ibu atau Kakak yang ingin mencoba lagi. Boleh aktifkan fitur raise hand. Boleh nih dari Kak Rudi. Kak Rudi lagi boleh deh. Silakan. Tafadhol. Silakan Kak Rudi. Huruf ya dan huruf nun, silakan. Kak Rudi. Audionya belum dinyalakan. Assalamualaikum Ustaz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Huruf ya wa huruf nun. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin na'imah. Amilatun nasibah. Baik. Mohon gunahnya 2 atau sampai dengan 3 harakat begitu ya. Wujuhun yawma idzin na'imah itu 2 harakat. Sedangkan kalau 3 harakat amilatun nasibah ya atau 3 ketukan ya. Atau kalau kita membuat menulis alif berarti kita menulis 1,5 alif karena 1 alif itu adalah 2
harokat. Amilatun nasibah. Baik. Boleh diulangi yang huruf nun? Amilatun nasibah. Baik, barakallahu fikum, jazakallah khair. Kita beri kesempatan kepada peserta lainnya untuk mencoba bertalaki pada contoh idgham biguna di huruf mim dan huruf wawu. Silakan Bapak Ibu atau Kakak yang belum mencoba talaki bisa aktifkan fitur raise hand. Silakan. Kak Istiqomah mau mencoba? Baik, oke. Ya, boleh Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqa min ma'in dafiq. Halo, tes. Ustadz, suaranya belum terdengar. Baik, mohon izin saya koreksi. Tadi bacanya sudah bagus, tapi terdapat kekurangan dalam harokat gunahnya. Ada kurang pada harokat gunahnya. Jadi boleh dipanjangin sedikit lagi, ya 2 atau 3 ketukan. Khuliqa mim ma'in dafiq. Itu 2 harokat. Kalau 3 harokat, khuliqa mim ma'in dafiq. Mohon maaf, ada mad wajib ya. Mimma dafiq. Silakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Oke, barakallah. Nanti dipanjangin lagi itu mad wajibnya ya. Mimma dafiq. Baik. Boleh dibaca lagi huruf wawu. Contoh idgham biguna pada huruf wawu. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Baik. Harus ada dengungnya Ibu, harus ada suara sengaunya. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau Ibu Siti Hasanah? Boleh Ibu. Huruf mim dan huruf wawu. Silakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Kurang panjang mad wajibnya Bu. Oh iya. Khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Oke, huruf selanjutnya. Wallahu min waraihim muhit. Dengungnya Ibu. Miu, miu. Jadi kalau getar hidungnya berarti itu udah benar. Miu waraihim muhit. Allahu min waraihim muhit. Oke, nanti dilatih lagi insya Allah. Baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jazakillah khair Ibu Siti Hasanah. Iya, barakallah. Idgham bila guna.
Apa itu idgham bila guna? Ya, idgham yang tidak dibaca dengung atau nun sukun dan tanwin dan dibaca tanpa dengung. Hurufnya hanya dua, huruf lam dan huruf ro. Contohnya, apabila nun bertemu dengan lam, innahu dhanna allai yahur, tanpa dengung, tanpa allai yahur. Itu contoh yang salah. Yang benar adalah allai yahur, jelas tanpa ada suara dari hidung. Innahu dhanna allai yahur. Nun apabila bertemu dengan ra, yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ya, tanwin bertemu dengan huruf lam. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Yauma idzil, nunnya hilang, langsung dimasukkan ke huruf lam. Yauma idzil lil mukadzibin. Sama halnya tanwin apabila bertemu dengan ra, nun sukun atau tanwinnya hilang. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Isyati, ti-nya tipis, ra-nya tebal. Fi 'isyatir radiyah. Radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Baik. Ini Masya Allah. Silahkan yang mau mencoba bertalaki ya pada materi idgham bila guna. Pada idgham bila guna. Silahkan. Silakan yang ingin mencoba lagi. Boleh aktifkan fitur raise hand. Kak Indra dari Medan mau coba? Atau Kak Mirda Fuadi? Boleh. Kak Nurtin? Boleh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Fon Ustadz yang mana yang mau dibaca nih? Sukun bertemu dengan lam atau nun sukun bertemu dengan ra. Silakan. Empat-empatnya ya? Dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Yusqawna min rahiqim makhtum. Lanjut. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Baik. Sudah Ustaz? Oke, sudah. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau mencobanya? Silakan, Kak Dian mau coba? Kak Dian Susilowati mau coba di talaki? Fakhri, silakan Fakhri. Ya, silakan boleh. Kak Fakri. Oh, ada dari Yauma idzil lil mukadzibin dan fahuwa fi 'isyatir radiyah. boleh dari santri PTN kan Ustadz mau coba? Silakan. Ya.
Yang mana, Ustaz? Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Dan fahuwa fi 'ishatir radiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Allah. Fahuwa Ayat selanjutnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi yang ingin mencoba untuk membacanya? Silakan. Kak Desi Silakan. Aryani mau coba? Atau KM Laili? Boleh, silakan. Atau Kak Irsalina mau coba? Talaki? Silakan. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ya, insya Allah. Oh, silakan Ibu Siti Hasanah. Yang innahu dhanna allai yahur. Innahu dhanna an lan yahur. Al-layyahur. Di sini juga ada hukum nun sukun bertemu dengan ya. Tadi sudah kita dan dia 2 sampai 3 harokat. Innahu dhanna al-layyahur. Oke. Innahu dhanna an lan yahur. Al-layyahur. Aduh, ketutup. Maaf Ustaz, ketutup ini. Al-layyahur. Boleh diulangi? Innahu dhanna an lan yahur. Al-layyahur. Al-layyahur. Oke, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ya ke hukum selanjutnya. Tadi idhar sudah, idgham biguna bila guna, idhar halki dan idhar wajib. Dan sekarang kita masuk ke huruf atau hukum nun sukun dan tanwin yang disebut dengan hukum iklab. Ya. Apa itu iklab? Menurut bahasa artinya adalah menukar atau mengganti. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menukar huruf nun, sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Jadi hukum iklab apabila huruf iklab yakni huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Dengan menyuarakan nun mati atau tanwin menjadi suara mim. Ya. Baik. Kita masuk ke contohnya. Nah, ini ada apabila bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan. Contoh yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma, ingat itu gunah ya, 2 atau 3 harakat. Wa amma man bakhila wastaghna. Nunnya dibaca huruf mim, diganti iklab, diganti dengan huruf mim. Jadi walaupun tampaknya nun tapi bunyinya bukan nun melainkan huruf mim. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya.
Huruf ba makhrajnya di mana? Dua bibir. Sama halnya makhraj mim. Jadi lebih mudah daripada wa amman bakhila wastaghna. Lebih mudah wa amman bakhila wastaghna. Dan kita hendaknya membacanya ya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya. Jadi memang dibacanya dengan mengganti huruf nun menjadi huruf mim. Wa amma man bakhila wastaghna. Contoh selanjutnya pada ayat berikutnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Sekali lagi. Wa anta hillum bihadzal balad. Ingat lamnya bertasydid. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik. Silakan yang mau berlaki atau memberikan contoh bacaannya. Silakan Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk membaca. Oh, Kak Fananda, silakan boleh. Silakan Kak Fananda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakila wastaghna. Oke, ikutin saya ya. Wa amma man man bakhila wastaghna. Wa amma man bakila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakila wastaghna. Bakhila. Bakhila. Tidak panjang kok-nya, enggak bakhila. Langsung aja mambakhila. Mambakhila. Ikutin saya. Mambakhila. Oke. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakila wastaghna. Oke, sekali lagi, kho-nya tidak dipanjangkan. Ingat ya, tidak dibaca mambakhila wastaghna, melainkan wa amma man bakhila wastaghna. Oke. 1, 2, 3. Wa amma man bakhila wastaghna. 1, 2, 3. Wa amma man bakila wastaghna. Mimnya tadi tidak dibaca gunnah ya, harusnya dibaca gunnah 2 harakat. Wa amma man bakhila wastaghna. Oke, boleh sekali lagi. Wa amma man bakila wastaghna. Baik, nanti kita latihan lagi insya Allah. Ya. Nanti di follow up oleh tim kami untuk latihan kembali insya Allah di grup. Baik, ada lagi yang mau memberikan contoh? Oke, silakan Kak Nirmala. Wa anta hillum bihadzal balad. Silakan diaktifkan. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Barakallahu fikum. Cukup ya? Oke, ada lagi yang mau minta? Oke. Kak Yuni Nugrah, silakan.
Yang ayat yang mana, Ustaz? Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna. Oke. Yang ayat kedua. Wa anta hillum bihadzal balad. Hillum bihadal balad. 2 harakat ya atau 3? Nah. Wa anta hillum bihadzal balad. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Kalau tidak ada, kita lanjut ke hukum yang keempat atau yang terakhir, yakni ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya menyamarkan, ya, samar. Sekali lagi, apa itu ikhfa? Ikhfa adalah menyamarkan, yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan samar antara bacaan idhar dan idgham. Ya, tidak idhar seperti apa? Sinwan, tidak juga idgham seperti tadi. Wa amma man bakhila, iklab, tidak juga idgham. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dia di antara idgham maupun idhar, begitu ya. Baik, ikhfa berlaku ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa adalah selain dari huruf idhar, huruf idgham, dan huruf iklab. Huruf idhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Huruf idgham kalau digabungkan antara bigunah dan bilagunah berarti yarmaluna. Apa? Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Idgham bigunah yanmu, sedangkan idgham bilagunah lam, ra atau lari gitu ya. Maka tersisa huruf ta, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, fa, qaf, kaf, ya. Atau tersusun dalam syair, dalam matan manzumah Tuhfatul Atfal, sifda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Hurufnya yang mana Ustadz? Huruf awal dari syair ini. Setiap kalimat dari syair ini. Jadi sad, zal, sa, kaf, jim, shin, qa, qaf, dal, zai, fa, ta, dod, zo. Begitu ya. Baik. Kita masuk ke contohnya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh, ikhfa sendiri setidaknya dibagi oleh para ulama menjadi 3 jenis. Aqrab, awsat, dan aba'ad. Ya. Aqrab itu lebih dominan samar daripada dengung. Saya ulangi, kalau yang akrab lebih dominan samar daripada dengung. Sedangkan ab'ad lebih dominan dengung daripada samar. Kalau ausat, dengung dan samarnya sama atau seimbang. Oke. Ikhfa akrab. Ikhfa yang makhrajnya dekat dengan makhraj nun. Karena makhraj nun di mana? Ada di ujung lidah. Nani numan yang bersentuh dengan langit-langit. Nah, sedangkan ta, to, dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Sedangkan nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, jadi dekat sekali. Na, ta, to, da. Ya, coba kita praktekkan. Nani numan. Nah, itu makhraj huruf nun.
Huruf ta dekat. Itubat. Baik. Atau to, ti, tu, boto. Atau dadi, dubad. Jadi dekat dengan makhraj huruf nun. Ya. Jadi cara bacanya samarnya lebih banyak daripada dengung. Saya beri contoh. Apabila nun bertemu dengan ta yang disebut dengan ikhfa, lebih spesifik lagi disebut dengan ikhfa aqrab. Illa man tawalla wa kafar. Man tawalla wa kafar. Tetap harus ada dengung dari hidung, tapi dominan samarnya yang lebih jelas. Man tawalla wa kafar. Nama juga ikhfa. Ikhfa itu samar-samar. Ini nun atau ta gitu kan? Ya, di mix ya. Fa amma man tagha. Ini antara nun atau ta. Nanggung gitu ya. Man tagha, man tagha. Fa amma man tagha. Illa man tawalla wa kafar. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali lagi. Dakkan dakka. Man tagha. Man tawalla. Ya. Jadi cara membaca ikhfa aqrab samarnya lebih dominan daripada gunnah atau suara dari hidung. Oke, silahkan diangkat tangannya. Silakan Bapak Ibu atau Kakak yang ingin mencoba, boleh aktifkan fitur raise hand. Yang belum mencoba, boleh. Bagi yang belum mencoba, akan aktifkan fitur raise hand. Ya. Kak Muhammad Al-Mutawakil, silahkan. Nun apabila bertemu dengan ta, boleh. Diaktifkan dulu suaranya. Atau boleh yang lainnya? Silakan. Silakan Kak Zakia mau coba? Kak Zakia Zakia, MZ silakan. mau coba? Atau Kak Tunik Mujati? Boleh. Nah, Boleh, silakan. baca yang semua. Illa man tawalla wa kafar. Ya, Wa amma man tagha. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Dakkan dakka. Dakkan dakka. Tapi lebih dominan i dan a sama n ya. Mau tawalla. Ikutin saya. Mau tawalla. Man tawalla. Man tagha. Man tagha. Man tagha. Man tagha. Dakkan dakka. Dakkan dakka. Oke, ada yang lain? Cukup ya, Bu? Asih, Ustaz. Sama-sama, Ibu. Silakan yang ingin mencoba. Kak Yuli, boleh silakan. Yuli, Kak Yuli silakan. lagi. Semuanya dibaca. Ayat 1, ayat 2, dan Oh ya, baik. Bismillah. Illa man tawalla wa kafar. Fa man amma tawalla. Ulangi.
Illa man tawalla wa kafar. إذا Boleh diulangi ayat yang pertama? عفوا Illa إلا man tawalla wa kafar. تولى Oke, barakallahu fikum. Boleh diulangi yang illa? Ada kendala di sinyal? Oke, Kak Nurtin bau-bau dari bau-bau silakan. Baik, Ustaz. Afwan, Ustaz. Di mana yang dibaca, Ustaz? Semuanya atau satu? Boleh semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man tawalla wa kafaru. فأما من طغى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Oke, barakallahu fikum. Ada koreksi, Ustaz? Cukup, dia sudah pas, tebal dan tipisnya, ya, hamesnya, sifat hamesnya juga pada dakka juga sudah pas. Oke. Jadi memang samarnya lebih dominan daripada dengung ya. Dakka mau. Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Kita lanjut ke contoh ikhfa atau pembagian ikhfa yang kedua, yakni ikhfa ausat. Ya, ikhfa ausat ini pertengahan ya, atau maksudnya adalah antara samar dan dengung seimbang. Ya, huruf tha, jim, zal, zai, sin, shin, sod, bod, zo, fa. Nah, makhraj huruf nun terdapat pada ujung lidah ya, yang bersentuhan dengan langit-langit, sedangkan huruf-huruf ini ya ada juga di ujung lidah. Sa, ja, tengah lidah, za ujung lidah bertemu dengan gigi ujung gigi seri atas, zai, sin, shin ya. Kalau sin ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, pangkal gigi seri bawah. Termasuk sod. Namun sod sendiri kita angkat pangkal lidah kita, termasuk daripada huruf tebal. Ya khusodog ting til. Baik. Saya ulangi kembali lagi, cara membacanya seimbang antara dengung dan samarnya. Berbeda dengan ikhfa yang akrab. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Sekali lagi. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Wa amma man ja'aka yas'a sayasla naran dzata lahab. Sekali lagi. Sayasla naran dzata lahab. Baik.
Jadi cara membacanya disamarkan antara nun sukun atau tanwin dengan huruf setelahnya. Itu samar. Dan juga membacanya dengan dengung. Bukan hanya samar, tetapi harus ada dengungnya. Berapa harokat Ustadz? 2 atau 3 harokat. Naran dzata lahab. Man ja'aka yas'a fa'amma man thaqulat mawazinu. Baik, silakan yang mau mencoba membacanya agar menyalakan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba, yang belum dapat kesempatan boleh ya yang mencoba. Yang sudah sering tahan dulu ya. Iya, Kita beri kita beri kesempatan yang kesempatan untuk lainnya. yang lain. Nah, Kak Oh, Irsalina Masya mungkin Allah. Dari ada? PTNK ada siapa ya? Ya, Yang mau santri coba? PTNK. Habis itu Kak Nova, boleh? Kak Nova. Yang ketiga siapa? Setelah Kak Nova siapa? Silakan. Oke, silakan. Yang mana Ustaz? Silakan. Dari awal nggak apa-apa, boleh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه وأما من جاءك يسعى سيصلى نارا ذات لهب. Baik, barakallahu fikum. Diulangi yang pertama. Amma thaqulat mawazinuh. فأما من ثقلت موازينه. Oke, barakallahu fikum. Selanjutnya siapa? Jadi Kak Nova dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma sakulat mawazinu. Baik, apa namanya? Ketukannya lebih pelan-pelan aja. Ya, fa'amma qulat mawinu. Ya, diulangi lagi. Jangan terburu. Fa'amma sakulat mawazinu. Oke, ayat selanjutnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Oke, boleh ikutin saya. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma Panjang ya. Wa amma panjang mat tabi'i 2 harakat. wa amma man ja'aka yas'a. Man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a.
Oke, ikhfanya harus berapa harokat dengungnya? Atau samarnya 2 atau 3 harokat. Jangan terburu-buru. Jangan manja'aka yas'a. Pelan-pelan. Manja'aka yas'a. Boleh 2 atau 3 harokat. Manja'aka yas'a. Manja'aka yas'a. Barakallah. Yang terakhir? Sayasla naron zata lahab. Sodnya tebal ya. Sayas diangkat lidahnya. Sayasla naron zata lahab. Sayasla naron zata lahab. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Oke. Jazakillah khair. Yang terakhir ikhfa ab'ad. Nah ya. Huruf ikhfa yang makhrajnya jauh dengan makhraj. Jadi apa itu huruf ikhfa yang makhrajnya jauh dari makhraj huruf nun? Sedangkan makhraj huruf nun ada di ujung lidah, sedangkan makhraj huruf qaf dan kaf ada di pangkal lidah, ya. Ko, ya. Dekat orang. Juga huruf halki, dia pangkal lidah, ya, atau lidah bagian belakang dekat tenggorokan. Ko, ti, bako. Kaki, kubak. Bako. Nah, gitu ya. Itu makhrajnya. Nah, maka dengungnya lebih dominan samar. Contohnya adalah min sijil zarratin syarrayyarah. Mohon maaf. Oh, ini ausat ya. Mohon maaf. Ini dia. Oke, ini contoh daripada ikhfa ab'ad. Fiha kutubun qayyimah. Ulangi. Kutubun qayyimah. In kazzaba wa tawalla. In kazzaba wa tawalla. Kutubun qayyimah. Saya ulangi sekali lagi. Nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan qaf atau bertemu dengan kaf. Huruf pertama huruf qaf. Fiha kutubun qayyimah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Baik. Silakan. Siapa yang mau berikan? Kan ingin coba. Tadi ada santri Taslim ya, boleh? Tadi ada Mish'al ya, masih ada di sini. Silakan Nak, Mish'al, Ya, Ananda silakan. Mish'al, silakan. Anu Ustaz. Ya, silakan. Silakan, Ikram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها كتب قيمة أرأيت إن كذب وتولى Qiraah jamilah. Ada lagi? Jazakallah khair. Ikram. Ya. Afwan. Boleh Bapak, Ibu-ibu. Ya. Boleh Yang saya dari Ustaz? Surabaya, ya. Betul Ustaz. Silakan. Silakan. Silakan Ibu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. Ara'aita Kutubun qayyimah. Didengung. kutubun qayyimah. Qayyimah. Dengung ya Ustadz. Iya, dengungnya lebih dominan. Oh iya. Kutubun qayyimah. Oke. Fiha kutubun qayyimah. Ara'aita in kadzdzaba bitawalla wa tawalla Watawalla. in Ara'aita kadzdzaba ya in. Jadi dengungnya dominan ya. Kutubun qayyimah ya. Ayat selanjutnya, ara'aita. Saya yang kurang paham yang itu istilah ifa akrob ausat sama apa Ab'ad. ausat abad. Akrab maksudnya makhraj huruf ikhfa tersebut dekat dengan huruf nun. Ausat pertengahan, tidak dekat, tidak juga jauh. Iya. Ab'ad jauh Ibu, adanya di pangkal lidah. Abad, ya. Kaf. Sedangkan nun kan ujung lidah. Jadi ujung lidah dengan pangkal lidah, ya, yang paling jauh. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau mencobanya? Silakan, ada yang ingin mencoba lagi? Santri PTNK boleh nih Ustaz, terakhir boleh mungkin. Terakhir, ada kesempatan lagi ke Hana? Yang Iya, lainnya? boleh. Masya Allah. Silahkan. Santri siapa ini namanya? Oh, Santri Fauzan. Amrillah, barakallah. Faddal. Yang mana tuh? Dua-duanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها كتب قيمة أرأيت إن كذب وتولى Barakallah. Ahsanta. Ahsanallah alaik. Barakallah fika. Wa nafa'allahu ilmak. Oh, amin amin. Amin. Oke. Ada lagi? Setelah ini nggak ada materi lain, boleh. Yang mau mencoba? Ibu Zulhijjah, tadi baru sekali ya. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. Barakallah. Satu lagi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Watawalla. Watawalla. Walla. Walla. Oke. Ahsanallah alaik. Barakallahu fikum. Naam. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak, Ibu, adik kakak pada pertemuan malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan dan hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat saja, melainkan kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya, Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Mohon kami maaf, serahkan. minta slide yang pertama tadi yang akrab. Boleh, yang akrab. Ya. Oke. Silakan Ibu, mau baca?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man tawalla wa kafar. Oke. Fa amma man tagha. Mau tagha. Wa amma man tagha. Oke, itu lebih pas. Kalla Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Dakka dakka. Itu gimana ya? Agak ya? Dakka dakka. Dakkan dakka. Oke, kan dalnya ada di ujung lidah kan? Da. Togo. Oke. Baik. Cukup ya, Bu? Makasih, Ustaz. Makasih, Masya Ustaz. Allah. Sama-sama, Ibu. Naam, jazakallah khairan katsiran. Saya tutup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembawa acara. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah materi pada malam hari ini setelah selesai ya kita bahas gitu bersama Ustadz. Dan insya Allah tentunya kita masih ingin bersilaturahim di agenda ngabar selanjutnya. Pastinya di dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini butuh kesabaran dan keistiqomahan untuk menguasainya. Setiap hari apa ya Ustazah? Setiap hari apa Ustazah? Ya, jadi ngabar insya Allah diadakan di setiap akhir bulan insya Allah Bu. Di malam bulan sekali aja. Malam minggu. Saya baru ini. Iya. Di grup kami juga ada informasinya. Ibu sudah masuk grup? Belum. Oh, belum. Nanti boleh di chat ke admin ya untuk dimasukkan ke dalam grupnya. Adminnya yang mana ya? Yang sebentar atau saya masukin Pak. Oh iya, boleh. Boleh ditulis di chat ke saya bisa Bu di kolom komentar. Nomornya? Ntar dulu. Nomornya. Atas nama Bu siapa tadi? Afwan? Bu Tunik. Oh, Bu Tunik. Ya. Nanti kita bantu informasikan ya Bu Tunik. Ya. Sebelumnya Afwan Ibu dari mana? Tahu ngabar? Saya tadi kok tahu-tahu nemu aja kurang saya di mana ya. Iya. Berarti lupa saya. Ibu rumahnya di mana Ibu? Ya. Rumahnya di mana? Saya di Bintaro sektor 2. Oh iya, kalau Ini di mana ya pusatnya? Saya kurang baru nemu aja gitu. Iya. Bu, mohon maaf boleh di sini minta nomor teleponnya nanti insya Allah kami bantu masukkan grup. Ya ntar dulu ya aku gak pinter ini. Gak pinter. Di mana menulisnya ini? Tadi Ibu informasi ngabar dari nomor teleponnya ya. Iya, boleh. 08. Udah ketulis belum tuh? Coba. 21. Saya kurang pintar itu nulis gini-gini ya. Nggak apa-apa Ibu, nanti insya Allah kami bantu. Ini udah ditulis di kolom chat? Aku jangan baca. Terus pencetnya yang mana? Ada... Nomornya berapa Bu? Ya, boleh disebutin ya. apa? Udah ya? Belum terkirim. Udah. Nggak apa-apa Bu, kalau mau disebutkan kami bantu catat. 0821. Ya. 1075. 1075. Baik. 6382. 6382. 0821. Yang TM itu udah ya kayaknya deh. Di bawahnya apa itu sudah kami tulis. 0821 1075 6382.
Ya, Iya, oke. nggak Baik. pinter saya. Nggak apa-apa Ibu, Masya Allah semangat dalam menuntut ilmu ya. Ya, Walaupun saya baik. Saya tahu tuh. Ibu sudah pernah umroh Ibu? Umroh sudah. Oke. Baik ya Bu, insya Allah nanti akan kami bantu untuk masuk ke grup WhatsApp Ngabar. Nanti insya Allah di sana ada informasi penting tentang seputar Ngabar. Ya. Ya. Pasti Ustaz. Ya, sama-sama. Saya kurang nggak pinter saya main ini. Nggak apa-apa Ibu. Insya Allah nanti dimudahkan ya Bu dalam menuntut ilmu. Oke, baik. Terima kasih. Bagi insan baik semua yang belum mengisi presensi, boleh nih diisi dulu presensinya. Boleh bantu up lagi kakak panitia absennya? Bisa diisi presensinya di link tersebut dan di situ ada tertera kolom saran dan masukannya. Insya Allah nanti di next ngabar selanjutnya semoga kita semua lebih baik lagi dan kita bisa bertemu kembali ya di dalam rangka tholabul ilmi lagi. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengumuman voucher diskon voucher umroh dan pulsa untuk satu peserta yang beruntung. Nah, kira-kira siapa nih malam hari ini peserta yang beruntung? Sudah siap kakak-kakak? Boleh dibantu Ustadz untuk mengumumkan pemenangnya? Baik, ini masih umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya awalnya saya lagi keluar Ustaz, jadi saya baru aja tuh tadi. Jadi nggak tahu awalannya gimana permulaannya. Iya. Oke, Insya Allah nanti kami akan kirim rekamannya ya Bu sama materinya di grup tersebut. Oke, makasih. Ya. Silakan Ustaz. Ustaz siapa ada namanya ya? Ada Ustaz yang. Saya kenalkan Ibu, saya Muhammad Mikfar. Karena Ibu semangat banget ikut kajian kita malam hari ini, kami berikan voucher perjalanan ibadah umroh buat Ibu Tunik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Iya. Caranya hubungi dari banyak gimana saya nggak pinter main ini Ustaz. Nanti syarat dan ketentuannya nanti akan diinfokan terlebih lanjut dan saya mengapresiasi kepada para peserta yang Masya Allah semangat banget. Tadi ada Kak Nurtin jauh dari Bau-Bau, ada Kak Yuni, Kak Yuli, ini dari mana ya ininya? Ibu Zulhidah dan sebagainya. Baik. Ya, itu dulu kami dari Yayasan Insan Haromen Cendekia Ibu bekerja sama kalau kami dari Yayasan Insan Haromen Cendekia dengan Pondok Tafid Nindya Karim begitu ya Bu. Ya. Oh, daerah mana Ustaz? Di Depok Ibu. Daerah Depok Ibu. Di mana? Iya. Depok Ibu. Berarti izin untuk menyampaikan mungkin sedikit ya profil tentang IHC. Jadi IHC ini atau Insan Haramain Cendekia merupakan yayasan lembaga sosial fokus di bidang pendidikan. Terutama kita dalam mendidik anak-anak yatim dan wafa untuk menghafal Al-Quran. Tapi di sini kita nggak menghafal Al-Quran aja Bu. Jadi mereka para santri juga kami berikan pendidikan formal, bahkan juga keterampilan dalam multimedia. Dan untuk santrinya ada yang mukim di asrama kami dan juga non mukim. Nah, insya Allah nih kalau misalnya insan baik semua atau para peserta ingin mengunjungi kantor kami ada di Depok Sukmajaya. Ya, atau boleh juga nih yang dari jauh, tadi kan ada dari Bau-Bau ya, dari luar Jakarta atau Depok. Jaya itu di Depok Bu. Depok ya? Oh iya ya. Komplek Pelni Depok. Oh iya. Ya, yang di luar Jakarta atau Depok sekitarnya bisa kepoin akun sosial media kami untuk Instagram dan Facebook itu ada @insanharamain. Kami juga ada YouTube. Insan Haramain Cendekia boleh di searching ya teman-teman semuanya. Jadi kita bisa temu online atau temu offline. Silakan. Oke. Kalau temu lagi kapan? Kenapa Nanti Bu? kita hubungin ya Ibu ya. Iya.
Ya, insya Allah. Terima kasih Ibu. Ya. Nanti kita hubungi lewat WA, kita telepon Ibu insya Allah. Ya. Oke. Siap Ibu? Makasih. Ya, tunggu telepon dari kami ya Bu. Makasih Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah ya. Tadi mohon maaf ya. voucher diskon umroh ya Bu ya. Iya ya Ustaz. Jadi kalau Ibu mau umroh ya, melalui travel kami di ya, Insan Haruman Cendekia, nanti kita berikan diskon. Ya. Nah, nominalnya 1 juta Ibu. Ya. Oke. Siap. Ya. Oke, baik. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Mifar dan Bu Tunik ya, sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Semoga dimudahkan selalu ya. Ya, insya Allah. Baik, Insya Allah. ya kita menuju agenda selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi. Boleh kakak-kakak panitia dibantu ya untuk dokumentasinya, dan untuk insan baik semua yang ingin mengaktifkan fitur kamera atau videonya boleh diaktifkan dulu. Di sini ada berapa slide nih? Coba sebentar. Oke, ada 2 slide. Boleh diaktifkan kameranya? Siap? Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik. Alhamdulillah ya, agenda kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan agar kita mendapatkan ilmu yang mufidah dan berkah, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Wahab. Kepada beliau kami persilakan. Mohon maaf, mau tanya lagi, ini pertemuan yang keberapa ya? Alhamdulillah kami sudah berjalan Bu, dari bulan lalu juga sudah. Insya Allah nanti kalau misalnya Ibu mau melihat rekaman Zoom-nya bisa di YouTube kami. Insya Allah nanti kami share juga di grup. Jadi tunggu informasinya dari grupnya. Nanti Ibu kami masukkan insya Allah Bu. Ya, makasih. Ya, silakan Ustadz Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'im. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini, pada malam hari ini sebagai pertemuan yang Engkau berkahi, di mana setiap huruf yang kami baca, setiap ilmu yang kami pelajari, menjadi penerang hati dan jalan hidup kami. Bukakanlah pintu hikmah, ya Allah,
agar kami dapat memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat suci Al-Quran. Dan bimbinglah kami untuk mengamalkan dalam kehidupan hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kami apa yang belum kami ketahui. Ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan. Pahamkanlah kami terhadap apa yang belum kami pahami. Tambahkanlah ilmu kepada kami. Dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Sekian, amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini menjadi mufidah dan berkah ya, insan baik semua. Dan tentunya kita masih ingin tetap untuk terus bersilaturahim dengan insan baik semua. Jadi jangan lewatkan ya agenda ngabar ngaji bareng IHC di insya Allah setiap akhir bulan di malam minggu ya. Nanti insya Allah yang sudah masuk ke dalam grup kami berbagi informasi di dalam grup tersebut. Dan untuk yang ingin bersilaturahim langsung ke kantor kami bisa di Komplek Pelni Sukmajaya Depok. Atau bisa juga lihat dari sosial media kami. Untuk Instagramnya ada @insanharamain, sama Facebooknya juga @insanharamain, dan untuk YouTube-nya Insan Haramain Cendekia. Nah, baik, semoga agenda pada malam hari ini berkah dan Bapak Ibu semua dan kakak-kakak semua selalu diberikan kesehatan dalam menuntut ilmu. Saya mewakili IHC mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas semangatnya, atas partisipasinya dalam menuntut ilmu. Saya akhiri, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan baik ucapan maupun perkataan maupun perilaku saya yang kurang mengenakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saja, Ustaz. Terima kasih juga Bapak Ibu.